Halo Ismu Riza. Halo ya saya. Kalian udah baca kasus pengadaan alat material kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang kemarin aku kirim belum? Udah kok. Oke, yaudah. Yuk kita bahas. Aku mau tahu gimana pandangan kalian tentang kasus itu. Menurut kalian, permasalahannya gimana sih? Nah, kalau menurutku nih, masalah atau fraud yang terjadi itu, yang pertama, DKK Kota Sejahtera melakukan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari belanja tidak terduga tahun anggaran 2020. Mereka menerapkan pelayanan segera atau rush handling. Namun DKK Sejahtera tidak melengkapi dokumen dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabeanan atas 2 kontrak perjanjian senilai 16 miliar 286.560.600 rupiah. Terus, surat pemberitahuan impor barang atau PIB dan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB tidak terdaftar di Bea Cukai Kota Sejahtera ini. Lalu, saat barang impor diterima pun tidak dilengkapi dengan berita acara penerimaan fisik barang. Importir harus mengajukan permohonan kepada pejabat Bea dan Cukai yang dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Terdapat keganjilan karena DKK Kota Sejahtera tidak melengkapi dokumen. Lalu barang yang berupa bonus atas pengadaan tersebut tidak dicatat dalam pembukuan penerimaan pengadaan barang. Hilangnya barang bonus NX48 viral naked sebanyak 45.600 tes. DKK Sejahtera melakukan kembali perjanjian pengadaan 2 untuk mengganti barang bonus yang hilang. Iya, benar. Kelihatannya kalian udah paham ya sama permasalahannya ya. Kalau menurutku dalam kasus ini terindikasi adanya kecurangan berupa tindak korupsi dengan cara menghilangkan bonus alat material kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19. Kecurangan tersebut bisa terjadi karena 1. Kesepakatan dalam memanfaatkan momen dari instruksi Menteri Keuangan tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020. Yang kedua, pengendalian internal di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera lemah atau buruk dalam pengadaan barang alat kesehatan material. Lalu yang ketiga, adanya tekanan dari pihak atasan dan keadaan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat menuntut segera terlaksanakannya program Menteri Kesehatan tersebut. Oh iya, aku juga menemukan kesalahan perhitungan atas rincian pengadaan barang yang telah dilampirkan. Aku menemukan selisih sebesar Rp6.100. Nah, nilai ini memang tidak material, tetapi untuk perincian identifikasi selanjutnya, menurutku sebaiknya nominal ini digunakan. Terus berdasarkan informasi dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sejahtera, terdapat barang bonus pengadaan 1 dari Medika sebanyak 46.080 tes. Namun, yang diterima itu hanya 480 tes, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 45.600 tes yang hilang. Nah, akumulasi dari kesalahan perhitungan atas rincian, kemudian atas hilangnya bonus, terindikasi tindak korupsi sebesar Rp3.215.515.836. Kalau menurut kalian, siapa aja sih yang terlibat di kasus ini? Menurut aku, yang pertama itu ada di Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang berperan sebagai pengguna anggaran atau PA, di mana fungsi disposisi untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan dan bersifat untuk segera dilakukan sesuai dengan petunjuk dan perintah itu kurang maksimal. Terus ada lagi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pada kasus ini, PPK diindikasi mendapat tekanan dalam pengadaan barang dan memiliki motivasi untuk mengambil barang bonus dengan pejabat pabean untuk melancarkan pengeluaran barang tanpa pelengkapan dokumen, tanpa berita acara fisik, dengan dugaan iming-iming pemberian bagian ke pejabat pabean tersebut. Bukan hanya itu sih, adapun petugas barang sebagai pejabat pengadaan bertugas dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, serta melakukan pencatatan jumlah barang yang keluar dan masuk, dan melaporkannya ke PPK. Pejabat pengadaan seharusnya juga melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap pengadaan yang telah dilakukan. Lalu ada bendahara pengadaan barang sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, melaksanakan kewenangan terkait tindakan sebagaimana mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja tetapi tidak melakukan kegiatan pengadaan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan dalam pengadaan alat kesehatan material. Oke, bener tuh. Tapi
Jangan lupain, ada juga petugas Labkes sebagai pengguna dari alat material kesehatan, dan pada kasus tersebut, petugas Labkes menerima langsung barang impor dari Medika yang semestinya diterima oleh PPK dengan dilengkapi berita acara penerimaan fisik sesuai dengan kontrak perjanjian dalam penerimaan barang. Nah, ada juga Medika sebagai eksportir yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan kontrak dengan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Lalu Medika tidak dijelaskan apakah telah mengirimkan barang sesuai dengan kualitas dan ketepatan kuantitas dengan kontrak perjanjian Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, serta pihak Medika tidak melengkapi dokumen pengiriman barang yang kemudian didaftarkan di kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera. Wah iya, benar juga. Berarti yang terlibat itu ada 6 ya? Iya, ada 6. Lalu, rencana audit investigatif yang kalian pikirkan kayak gimana sih? Kalau dari aku, tahap yang pertama itu adalah prosedur audit. Prosedur audit digunakan sebagai pedoman perikatan investigasi untuk akuntan publik guna mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti. Auditor melakukan pra-perencanaan dengan melakukan expose dan telaah untuk menilai layak tidaknya penyimpangan yang diukur berdasarkan kecukupan informasi yang memenuhi kriteria dari 5W plus 2H. Nah, dari yang kita diskusikan tadi udah mencakup 5W plus 2H. Oh iya, terus menurutku prosedur audit yang tepat untuk digunakan pada kasus ini yang pertama, mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. Yang kedua, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Investigasi mempertimbangkan pelaksanaan prosedur pengujian atas baik atau buruk suatu sistem pengendalian yang mempengaruhi besar kecilnya peluang atau kesempatan terjadinya perbuatan penyimpangan keuangan dengan melakukan test of control atau TOC, meliputi struktur organisasi dan sistem pelaporan manajemen, pergerakan uang, pergerakan barang, dan kesempatan atau peluang keterjadian penyimpangan. Yang ketiga, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. Nah, dalam prosesnya dilakukan beberapa teknik upaya pembuktian. Teknik audit, teknik perpajakan, follow of money, komputer forensik, teknik kunci. Yang keempat, mengidentifikasi resiko dan merencanakan mitigasi resiko penugasan. Dan yang kelima, mendokumentasi seluruh proses perencanaan. Iya, aku setuju sama prosedur audit menurut Riza tadi. Tapi kalau dari aku, selain prosedur audit, ada lagi nih rencana audit investigatif yang tepat digunakan untuk kasus ini, yaitu pengujian pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak melakukan pencatatan terhadap penerimaan barang bonus atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Menurut PSAP 13, barang bonus tersebut termasuk pendapatan bukan pajak tergolong jenis pendapatan BLU lainnya yang ditimbulkan karena adanya komisi, potongan, atau pembentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLU. Hal ini memengaruhi pos pendapatan LRA laporan operasional. Selanjutnya ada pengujian pedoman pengadaan barang dan jasa dan tanggal pemeriksaan audit investigasi. Wow, oke teman-teman, penjelasan kalian tadi udah sangat kritis dan mendetail. Kalau gitu, aku ambil kesimpulannya ya. Dalam audit investigatif dan keuangan pada kasus pengadaan alat material kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dalam rangka pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 19, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan identifikasi, investigasi lebih dalam, dan pihak-pihak yang diindikasi serta ikut campur, yaitu PPK, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Bendahara Pengadaan Barang, Pejabat Bea Cukai, dan Medika. Kemudian diindikasi bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak melakukan pengecekan dan pengendalian secara detail laporan hasil pengerjaan PPK serta kontrak yang diajukan. Baik, demikian analisis dari kami, tim Coordinated Enforcers Universitas Dian Nuswantoro.